Bab 556 Pemberontakan Total. Kita semua adalah sesama penderita, berbagi suka dan duka di desa Dakau ini, menjalani hidup yang damai. Bagaimana mungkin kita menoleransi keangkuhanmu? Kata seorang pemuda berambut merah. Dia mencari mati. Simu melirik kelompok itu, mendengus dingin, dan berbalik untuk berjalan menuju kediamannya. Berhenti. Jangan pernah berpikir untuk pergi sebelum kalian menjelaskan dirimu sendiri. Pemuda berambut merah itu menghalangi jalan Simu dan berteriak. Berhenti. Ini bukan salah Simu. Begini yang terjadi, seorang pria parubaya bermarga Van datang dan segera menjelaskan semuanya. Mendengar ini, semua orang merasa lega. Sue Yi berani memaksakan diri pada Zhong Xiu. Tindakan keji seperti itu pantas mati. Beberapa orang yang berhubungan baik dengan Sue Yi juga tampak kesal dan tidak berkata apa-apa lagi. Kakak Si, cepat pulang. Kakak Siwer sepertinya agak aneh. Cepat periksa dia. Saat itu, seorang anak laki-laki berambut keriting berlari ke arah Simu dan berkata dengan keras. Apa? Ekspresi Simu sedikit berubah, dan ia bergegas berlari pulang. Ia mendorong pintu dan mendapati Zhong Xiu sedang duduk di kamarnya, membelakangi pintu, tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah sedang terisak. Siwer, ada apa? Simu merasa sedikit lega dan masuk, memeluk Zhong Xiu dengan lembut. Mendengar suara Simu, Zhong Xiu berbalik dan memeluknya, menangis. Simu memahami perasaan Zhong Xiu saat itu dan menghiburnya dengan lembut. Kakak Si, Sue Yi itu terlalu agresif, tidakkah kau pikir? Setelah beberapa lama, emosi Zhong Xiu akhirnya mereda, dan ia bertanya dengan lembut. Jangan bicara omong kosong, bagaimana mungkin aku? Lagi pula, aku sudah membunuh Sue Yi, dan mulai sekarang, tidak akan ada yang berani menindasmu. Simu segera berkata, sambil menepuk punggung Zhong Xiu dengan lembut. Mendengar ini, Zhong Xiu akhirnya tersenyum di sela-sela tangisannya. Saat itu, terdengar langkah kaki dari luar, seorang pria parubaya bermarga Van. Zhong Xiu tersipu dan segera berdiri dari pelukan Simu. Paman Van. Simu berdiri dan menyapa pria parubaya bermarga Van. Yangmu, hal seperti ini terjadi di desa, dan ini semua salahku sebagai kepala desa. Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepada kalian berdua. Pria parubaya bermarga Van itu menghela napas dan berkata. Petik 2, Paman Van, apa yang kau katakan? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika ada yang harus disalahkan, itu adalah Sue Yi, yang memiliki niat jahat. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri, kata Simu. Mendengar ini, ekspresi pria parubaya bermarga Van sedikit melunak. Kemudian, seolah-olah ia teringat sesuatu, ia berkata, Yangmu, karena kau dan Siwer sudah bertunangan dan saling mencintai, dan karena ini sudah terjadi, untuk menghindari gosip di desa, kurasa kalian berdua harus menikah sesegera mungkin. Mendengar ini, Simu dan Zhong Xiu sama-sama terkejut. Wajah Zhong Xiu merona, dan ia tampak sangat malu. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah. Mata Simu berkedip, dan ia tetap diam. Haha, kalau kalian berdua tidak bicara, berarti kalian setuju. Xiaomu, kau tinggallah di sini dan hibur Siwer. Jangan khawatir tentang ini, serahkan semuanya padaku. Pria parubaya bermarga Van itu tertawa terbahak-bahak, dan sebelum Simu sempat berbicara, ia berbalik dan pergi.
Penduduk desa segera mengetahui bahwa Si Mu dan Zhong Xiu akan segera menikah. Yang satu adalah wanita yang sangat cantik, dan yang lainnya adalah seorang pahlawan yang mampu membunuh harimau dan beruang. Mereka tentu saja pasangan yang serasi. Desa itu kecil, dan hampir semua orang membantu urusan keluarga. Tak lama kemudian, sebuah aula pernikahan didirikan. Keduanya, dihiasi pita merah dan warna-warni, menikah di desa kecil ini sesuai adat, dipimpin oleh pria. Paruh baya bermarga Fan. Pada malam pernikahan mereka, di kamar pengantin, Si Mu dengan lembut mengangkat kerudung Zhong Xiu, memperlihatkan wajah yang sangat menawan. Siwer, Si Mu menatap wanita cantik di hadapannya, wajahnya penuh kelembutan, dan memeluknya erat. Suamiku, Zhong Xiu memeluk Si Mu, wajahnya dipenuhi kebahagiaan. Siwer, menikahimu? Aku tidak menyesal dalam hidup ini, kata Si Mu. Siwer juga, suamiku, bukankah hidup damai di sini 1000 kali lebih baik daripada di luar? Suamiku, kumohon jangan berpikir untuk memulihkan kultivasimu lagi, oke? Kata Zhong Xiu lembut. Baiklah, aku berjanji padamu, kata Si Mu lembut. Mendengar ini, wajah Zhong Xiu berseri-seri karena gembira. Namun sesaat kemudian, senyumnya membeku di wajahnya saat sebilah pisau hitam mencuat dari punggungnya, berlumuran darah. Suamiku, kenapa? Zhong Xiu terhuyung mundur, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Sebilah pisau hitam tertancap di dadanya, darah mengucur deras dan menodai pakaiannya hingga merah. Suamiku, sampai di titik ini, apa kau masih ingin terus menyembunyikannya? Wajah Si Mu kini tanpa senyum, menatap Zhong Xiu dengan dingin. Suamiku, aku Siwer. Apa kau tidak mencintai Siwer lagi? Wajah Zhong Xiu dipenuhi keputusasaan. Berhentilah berakting. Kau sudah menunjukkan terlalu banyak kekurangan beberapa hari ini. Jangan harap kau bisa lolos dari tatapanku. Kata Si Mu dingin. Suamiku, apa yang kau katakan? Apa kau gila? Desis Zhong Xiu. Baiklah, sepertinya aku harus menceritakan semuanya padamu sebelum kau mengakuinya, kata Si Mu dingin. Pertama, ada alam rahasia yang hilang ini. Ilusi dapat membingungkan kelima indera seseorang, tetapi tidak dapat menyembunyikan indera spiritual bawaan seorang kultivator. Aku bisa merasakan energi spiritual di sini cukup kaya, tetapi beberapa hari terakhir ini, aku telah dengan cermat mencari di pegunungan dekat desa. Di lingkungan energi spiritual yang begitu kaya, tidak ada satupun herba spiritual yang tumbuh, pepohonannya biasa saja, tanpa energi spiritual, dan tidak ada binatang iblis sama sekali. Inilah salah satu kekurangannya, kata Si Mu sambil mendengus dingin. Kedua, ada orang-orang di desa mulut besar ini. Jika mereka benar-benar kultivator yang kultivasinya telah dihapuskan, mereka pasti akan berfokus pada bagaimana memulihkan diri, dan tidak akan pernah ingin hidup damai di sini seperti sekarang. Begitu seseorang memiliki kekuatan untuk memindahkan gunung dan mengisi lautan, jika suatu hari tiba-tiba kehilangannya, apapun temperamennya, mereka pasti ingin mendapatkan kembali kekuatan itu. Ini adalah kodrat manusia, dan bahkan orang suci pun tidak dapat mengubahnya. Ketiga, ada insiden Sui. Jejak pengaturanmu yang disengaja dalam masalah ini terlalu jelas, jadi jangan dibahas. Keempat, ada pernikahan hari ini. Siwer adalah orang yang sangat berbakti. Ayahnya meninggal bersamaku.
Bahkan jika dia tidak dapat kembali ke bintang Samudra Biru setelah menikah denganku, dia akan mendirikan altar untuk memberi tahu arwah ayahnya di surga. Tapi sejauh ini, kau sama sekali belum menyebut ayahmu. Simu menyebutkan 4 alasan berturut-turut. Setelah mengatakan ini, dia menatap Zhongxiu dengan dingin. Zhongxiu terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berdiri tegak. Kilatan cahaya memancar dari tubuhnya, mengubahnya menjadi sosok hitam. Pemandangan di sekitarnya pun berubah, gubuk-gubuk beratap jerami, desa, dan padang rumput semuanya lenyap, berubah menjadi abu-abu yang samar. Hehehe, jangan terlalu sombong. Ujian yang lebih berat masih akan datang. Sosok hitam itu tertawa terbahak-bahak sebelum wujudnya menghilang dengan raungan. Sebelum Simu sempat berkata apa-apa lagi, pandangannya kembali kabur, dan ia mendapati dirinya berada di jalur kristal hitam. Ia segera menghela napas panjang. Meskipun tahu bahwa Zhongxiu adalah iblis hantu yang menyamar, pikiran untuk membunuhnya sendiri masih membuatnya merasakan sakit yang tak terlukiskan, karena pengalaman yang baru saja disaksikannya terasa begitu nyata. Ia mengusap alisnya yang pegal, rasa perih di matanya perlahan mereda. Menatap ke depan, ia masih melihat jalan setapak yang dilapisi kristal hitam. Kali ini, tanpa ragu, ia segera melangkah maju. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan muncul di hadapannya, dan ia menerobosnya, muncul tepat di sebuah aula besar. Simu melihat sekeliling dan terkejut mendapati dirinya berada di aula iblis hantu, berdiri di samping kristal hitam berukir rune. Saat itu, pelindung Yue, berpakaian biru, sedikit mengernyit dan memanggil Simu. Simu, sekarang setelah kau lulus ujian jalur iblis hantu, apa yang masih kau lakukan berdiri di formasi ini? Apa, aku lulus ujian jalur iblis hantu? Tanya Simu dengan heran. Apa, akankah aku, seorang pelindung bermartabat dari aula penegakan hukum tanah suci, menipu murid semuda dirimu? Pelindung Yue berkata dengan sedikit kesal. Petik 2. Tapi aku jelas baru saja. Simu masih tidak percaya, tetapi sebelum ia selesai berbicara, pelindung Yue melambaikan tangannya untuk menyela. Kau sudah berada di jalur iblis ilusi selama 7 hari, dan kau baru saja muncul. Meskipun kau bukan murid tercepat yang berhasil melewati jalur iblis ilusi dalam sejarah, itu tetap cukup mengesankan. Lagi pula, kau satu-satunya dalam hampir 1000 tahun. Baiklah, jangan berlama-lama di sini. Kembalilah dan istirahatlah selama 2 hari, lalu bersiaplah untuk memasuki tanah suci tingkat kedua. Kata pelindung Yue. Petik 2. Aku masih punya pertanyaan. Aku ingin tahu apakah pelindung Yue bisa menjawabnya. Simu masih tidak yakin dan bertanya dengan tangan terkepal. Ada apa? Tanya pelindung Yue dengan agak tidak sabar. Sebelum memasuki jalan iblis ilusi, aku diberitahu bahwa ada 18 anak tangga di jalan iblis ilusi, dan aku harus melintasi 18 dunia iblis ilusi, tapi aku tidak. Kata-kata Simu terputus lagi sebelum ia sempat menyelesaikannya. Ruang waktu di dunia iblis ilusi kacau. Beberapa murid kehilangan sebagian ingatan mereka setelah pergi. Ini normal, kau akan pulih dalam beberapa hari, kata pelindung Yue. Petik 2. Tidak, kau bukan pelindung Yue. Simu tiba-tiba meraung dan melayangkan pukulan. Sebuah bayangan tinju yang diselimuti api merah menyala melesat dari tangan kanannya dan menghantam pria paruh baya berbaju biru. Pelindung Yue tidak bergerak sama sekali. Tatapannya menyipit,
dan cahaya biru tiba-tiba melesat dari matanya, menghancurkan bayangan tinju merah menyala itu. Jubahnya berkibar tanpa angin, dan aura tak terlihat langsung menyebar. Simu langsung merasakan tekanan kuat yang membuatnya tak berdaya. Dadanya sesak, tenggorokannya terasa manis, dan seteguk darah mengalir deras. Ketidakpatuhan dan pemberontakan. Tahukah kau bagaimana sekte ini menghadapi orang-orang pengkhianat sepertimu? Pelindung Yue berbalik, membelakangi Simu, dan berkata dengan dingin. Apakah ini kekuatan seorang kultivator tingkat Sein? Kekuatan sehebat itu terpancar hanya dari pandangan sekilas. Simu tertegun sejenak. Apakah ia benar-benar telah melewati jalan iblis ilusi? Pelindung Yue, maafkan aku. Murid ini bodoh, mengira aku belum lolos dari ilusi. Jantung Simu berdebar kencang, keringat dingin membasahi punggungnya, dan ia segera membungkuk dan berkata. Bab 557 Langkah Terakhir. Baiklah, mengingat kau baru saja menjalani ujian iblis ilusi dan ini pelanggaran pertamamu, ini tidak akan terjadi lagi. Baiklah, kembalilah dan pulihkan dirimu. Pelindung Yue berkata sambil mengibaskan lengan bajunya. Petik 2. Terima kasih, pelindung Yue, murid ini pamit. Simu merasa seolah telah diampuni dan berbalik untuk meninggalkan istana iblis ilusi. Setelah keluar dari menara Xuanling, Simu menghela napas panjang, lalu tubuhnya memancarkan cahaya, berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan menghilang di kejauhan. Sesaat kemudian, cahaya merah tua itu kembali. Cahayanya memudar, dan sosoknya mendarat di kediamannya sendiri. Begitu ia melangkah ke halaman, ia melihat Qi Feng sedang memberikan instruksi kepada beberapa pelayan. Begitu melihat Simu, Qi Feng segera mendekat, menangkupkan tangannya untuk memberi salam, dan dengan hormat berkata, "Tuan kediaman, kau kembali." Simu menjawab dengan santai, lalu tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan menuju rumah utama. Sebelum ia melangkah lebih dari beberapa langkah, Simu mendengar suara Keyer di sampingnya. "Stone, kau kembali secepat ini. Apa kau sudah melewati jalan iblis ilusi?" Keyer muncul entah dari mana, mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Simu. Simu berpikir sejenak sebelum mengangguk pelan. "Stone, ada apa? Kau tampak agak linglung. Apakah ada keindahan yang menakjubkan di jalan iblis ilusi yang telah menyihirmu?" Keyer memiringkan kepalanya dan mengamati Simu. Dari atas ke bawah, menggodanya. Simu awalnya terkejut, lalu seperti teringat sesuatu, dan meraih Keyer, mengamatinya dengan saksama. Keyer, dengan sayapnya digenggam erat oleh Simu, berteriak ketakutan. "Stone, apa yang akan kau lakukan padaku?" Keyer, daging Keyer tidak enak. Mendengar ini, Simu tak bisa menahan tawa, melemparkan Keyer ke samping dan melangkah menuju rumah utama. Keesokan harinya, kabar bahwa Simu telah lulus ujian jalur iblis ilusi dan memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid 1000 tahun menyebar dengan cepat ke seluruh wilayah peringkat kuning. Ketenaran Simu meroket dalam semalam, ketenarannya tak tertandingi, bahkan melampaui Zhao Jian, yang telah dibawa pergi oleh penguasa suci anggrek biru. Beberapa hari berikutnya, murid-murid yang dikenalnya, seperti King Changtian, Ma Long, dan Ziling, datang untuk memberi selamat kepadanya. Bahkan orang-orang yang jarang berinteraksi dengannya pun datang untuk berteman dengannya. Bahkan beberapa dari 10 besar peringkat anggrek biru membawa hadiah mewah ke kediaman Simu.
Simu tidak menyukai pergaulan seperti itu. Ia menerima orang-orang yang dikenalnya dengan baik, tetapi ia tidak bisa menolak orang-orang yang tidak dikenalnya, jadi ia menyerahkan urusannya kepada Qi Feng. Setelah beberapa waktu, Simu merasa malu untuk selalu menghindari mereka dan sesekali menerima ajakan mereka. Seiring waktu, ia mendapatkan cukup banyak teman. Setengah bulan kemudian, tibalah tanggal resmi kenaikan pangkat Simu menjadi murid 1000 tahun, dan semua teman lama maupun barunya datang untuk melepasnya. Dalam sekejap, hampir 100 orang berkumpul di depan menara Xuanling. Saudara Si, setelah menjadi murid 1000 tahun, jangan lupakan kami. Kembalilah dan kunjungi kami sesering mungkin di waktu luangmu, kata King Changtian sambil tersenyum. Saudara Si, kau harus sering kembali menemui kami, kata Malong. Tentu saja, Simu tersenyum. Sebelum Simu selesai berbicara, ia tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ia segera menatap langit. Di atas kepala semua orang, langit yang awalnya dipenuhi awan putih dan biru nan luar biasa, tiba-tiba retak dengan retakan besar dan gelap. Sebuah cakar naga raksasa bersisik emas muncul darinya. Jantung Simu ebar kencang, saat ia merasakan aura familiar terpancar dari cakar naga itu. Apa itu? Tepat saat semua orang berseru kaget, cakar naga raksasa itu menebas, dan retakannya langsung melebar. Kemudian, seekor naga emas berkepala 9 yang besar, setinggi lebih dari 100 kaki, tiba-tiba muncul darinya. 9 kepalanya yang besar mengeluarkan raungan panjang ke arah semua orang. Raung. Setelah naga emas berkepala 9 itu meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan wujudnya dengan cepat menyusut di dalam cahaya keemasan, berubah menjadi seorang pria jangkung berjubah emas. Simu, bocah, mari kita lihat bagaimana kau lolos kali ini. Teriak pria berjubah emas itu dengan dingin. Aozu, Simu menggertakkan giginya dan berkata, aku datang ke sini hari ini hanya untuk membalas dendam pada bocah ini. Ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Kalian semua orang yang tidak relevan, keluar dari sini. Aozu, pria berjubah emas itu, berteriak, dan aura dahsyat seorang ahli tingkat Sein melonjak keluar dari tubuhnya. Tekanan dahsyat yang tak terlukiskan menyapu ke arah semua orang. Sein, ahli tingkat Sein. Lari. Wajah semua orang ngeri melihat pemandangan itu. Kakak Si, orang ini jelas bukan seseorang yang bisa kita lawan. Jika kau bisa lolos, cepatlah kabur. Setelah King Changtian selesai berbicara, kilatan cahaya biru muncul di tubuhnya, dan ia pun memimpin dalam pelarian. Saudara Si, aku lemah dan akan pergi duluan, kata Malong, lalu ia pun berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menjauh. Hati-hati, Saudara Si, kata Ziling, tubuhnya memancarkan cahaya ungu sebelum menghilang. Tak lama kemudian, sekitar 100 orang yang mengelilinginya pun lenyap. Aozu mengabaikan pelarian mereka, matanya tertuju pada Simu. Ekspresi Simu tetap tenang, tetapi secercah kekecewaan terpancar di matanya, tatapannya sedikit meredup. Simu, meskipun semua orang meninggalkanmu, aku tidak akan pergi. Aku akan berjuang bersamamu. Saat itu, Caier, yang bertengger di bahu Simu, tiba-tiba mengepakkan sayapnya dan berbicara kepadanya. Simu terkejut, matanya tiba-tiba berbinar. Ia membuka mulutnya dan mengambil gada besi Rui, menggenggamnya erat-erat. Aozu, pencuri tua,
Ayo. Hari ini, mari kita selesaikan ini sekali untuk selamanya. Raungnya, lengannya berkilat, gada Rui memancarkan cahaya hitam, berputar-putar dengan arus putih. Ia mengayunkan tongkatnya secara horizontal dari kiri ke kanan, dan bayangan tongkat hitam, berukuran puluhan kaki, merobek kehampaan, memancarkan jeritan mengerikan yang menusuk telinga, saat menyerang Aozu. Permainan anak-anak, kata Aozu dengan nada menghina. Ia melengkungkan jari-jarinya menjadi cakar dengan satu tangan dan tiba-tiba mengulurkannya ke arah Simu. Di udara, sebuah cakar naga emas raksasa muncul, langsung menghancurkan bayangan tongkat raksasa itu. Cakar naga emas itu terus menyerang ke bawah dengan ganas, mencengkeram Simu. Ekspresi Simu tetap tidak berubah. Ia memutar tongkatnya, dan beberapa tornado putih tiba-tiba melonjak ke atas, langsung menghantam cakar naga emas itu. Namun, tornado-tornado itu langsung menghilang, hanya sedikit memperlambat turunnya cakar naga itu. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengetukkan jari-jari kakinya dengan tajam dan mundur. Tepat pada saat itu, cakar naga emas tiba-tiba bersinar terang, muncul di atas kepala Simu seolah-olah melalui teleportasi, dan membantingnya ke tanah. Dengan raungan yang memekakkan telinga, ratusan retakan muncul di tanah di bawah Simu, yang terbesar memanjang langsung ke Menara Putih. Asteris puff, asteris. Kepala Simu terkulai ke samping, dan ia memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya terjepit oleh cakar naga itu, dan meskipun ia menggenggam gada besi Rui erat-erat, ia tak berdaya mengayunkannya sedikitpun. Batu. Keir terbang ke sampingnya dan berteriak dengan suara memelas. Kau lari. Simu menggertakkan gigi dan meludahkan beberapa patah kata. Aku tidak akan lari. Batu, kurasa kau akan tamat kali ini. Kita sudah lama menjadi tuan dan pelayan, dan kau telah memperlakukanku dengan baik. Aku akan mati bersamamu. Nada bicara Keir tegas. Kau, baiklah, karena kau begitu ingin mati bersamaku, maka aku akan mengantarmu pergi. Ekspresi Simu tiba-tiba berubah dingin saat ia mengatakan ini. Tiba-tiba, cahaya terang bersinar dari tubuhnya, dan api menyembur keluar. Begitu citra Dharma Kera merah muncul, ia meraung, mengangkat lengannya yang tebal, dan mendorong cakar naga emas itu beberapa langkah. Simu melompat berdiri, kilatan cahaya hitam memancar dari tongkat Ruinya, yang ia ayunkan ke bawah, menghantamkannya dengan keras ke Cair. Bunyi gedebuk teredam bergema, semburan darah menyembur dari tubuh Cair. Stone, kenapa? Teriak Cair, bulunya berlumuran darah. Jika itu benar-benar Cair, meskipun kultivasinya rendah, ia pasti sudah merasakan bahaya sebelum datang dan akan menjadi yang pertama melarikan diri. Namun, ketika naga emas itu muncul, kau tidak menunjukkan peringatan apapun, dan sekarang kau mengaku akan hidup dan mati bersamaku. Lagi pula, alam suci anggrek biru bukanlah tempat biasa. Bagaimana mungkin kau begitu mudahnya merobek celah? Kata Simu. Hehehe, aku tidak menyangka kau bahkan tidak mempercayai hewan peliharaan rohmu sendiri, yang kau habiskan setiap hari bersama. Cair tiba-tiba tertawa aneh. Kau salah. Aku tidak percaya padamu justru karena aku percaya pada Cair. Ekspresi Simu mengeras, dan api tiba-tiba berkobar dari tongkat hitamnya sebelum ia menghantamkannya. Cair tersambar tongkat Simu dan langsung menghilang menjadi gumpalan asap hitam. Simu menatap Aozu berjubah emas yang melayang di udara,
dan ia pun ikut hancur berkeping-keping, berubah menjadi awan kabut hitam. Pepohonan, bukit-bukit, dan bahkan menara Suanling di sekitarnya lenyap bersamanya. Kemudian, kabut hitam membumbung tinggi dari segala penjuru, kembali menutupi ruang di sekitarnya. Penglihatan Simu kabur, dan ia mendapati jalur kristal hitam muncul kembali di bawah kakinya. Di hari-hari berikutnya, setiap langkah yang ia ambil di jalur iblis ilusi akan menjerumuskannya ke dalam ilusi. Ilusi-ilusi ini semuanya terjalin dengan ingatan masa lalunya, dengan kenalan-kenalan lama seperti Jin Xiaochai, Bibi Zen, dan bahkan Liu An muncul dalam ilusi-ilusi itu. Ilusi-ilusi ini sangat realistis, dan isinya seringkali menyerang titik terlemahnya. Bahkan dengan kelihayan Simu, ia seringkali mendapati dirinya tanpa sadar terjerumus ke dalamnya, tak mampu membedakan antara kenyataan dan ilusi, dan beberapa kali hampir takluk sepenuhnya. Untungnya, dengan mengandalkan tekad kuat dan sedikit pencerahan yang diperoleh dari seringnya berjalan di antara hidup dan mati, ia terbangun di saat-saat terakhir setiap kali, mengatasi setiap rintangan selangkah demi selangkah. Setelah waktu yang tak diketahui, pemandangan di hadapan Simu kabur, dan ia menerobos ilusi lain, kembali ke jalan kristal hitam. Pada saat ini, kabut tebal menyelimutinya, menutupi segalanya kecuali tanah di bawah kakinya. Langkah terakhir, Simu menghela napas lega, memejamkan mata untuk mengatur napas, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dengan setiap ilusi yang dialaminya, ia merasakan tekadnya menguat, seolah-olah besi biasa telah mengalami penempaan berulang kali, menjadi lebih tangguh. Ia menarik napas dalam-dalam dan terus melangkah maju. Namun, saat ia melangkah, tiba-tiba cahaya putih memancar di depan jalan hitam itu, dan sebuah portal putih muncul dari udara tipis. Bab 558 Terobosan dalam kondisi mental. Hati Simu berdebar gembira. Portal cahaya di hadapannya memberinya firasat bahwa jalan ilusi akan segera berakhir. Ini bukan ilusi yang menyesatkan, melainkan intuisi dari lubuk hatinya yang terdalam. Ia menarik napas dalam-dalam dan melangkah menuju portal, lalu pemandangan di hadapannya berubah lagi. Ketika tersadar, ia mendapati dirinya berdiri di garis pantai yang luas. Ilusi terakhir, Simu melihat sekeliling, dengan senyum santai di wajahnya, lalu bergumam. Namun, ia tidak mengkhawatirkan apapun, penuh percaya diri. Meskipun dari sudut pandang dunia luar, ia mungkin hanya mengalaminya sebentar, ia benar-benar telah menjalani 17 ujian pikiran. Kini, pikirannya tak hanya tangguh, tetapi juga semurni es dan salju, ia yakin bisa menembus ilusi apapun yang muncul. Tunggu, di sini. Simu melihat sekeliling beberapa kali, ekspresinya berubah. Tak jauh darinya terdapat sebuah desa kecil di tepi pantai, dengan beberapa perahu nelayan bobrok yang ditambatkan di pantai, naik turun mengikuti ombak. Beberapa baris pohon besar ditanam di pintu masuk desa, angin laut bersiul di sela-selanya. Semuanya tampak sangat familiar. Ini tak lain adalah kampung halamannya, desa nelayan kecil itu. Guk guk guk. Seekor anjing kuning setengah dewasa berlari keluar desa, menggonggong tanpa henti. Kuning besar, Simu menatap anjing itu, matanya sejenak berkaca-kaca, lalu bergumam. Ini anjing tetangganya, yang dulu sangat dekat dengannya. Anjing itu, dengan lidah terjulur dan wajah memerah karena gembira, berlari langsung ke arah Simu, melompat ke pelukannya. Ia melompat,
Kaki depannya bertumpu pada tubuh Simu, hidungnya yang basah mengendusnya dengan penuh kasih sayang, sesekali mengecupnya. Simu berjongkok, mengelus anjing itu. Muer, kau main kemana lagi? Kenapa pulang larut malam? Sebuah suara perempuan lembut terdengar dari depan. Simu mendongak, pikirannya kosong, darah mengalir deras ke kepalanya. Tak jauh di depan, seorang perempuan muda berpakaian sederhana mendekat. Ia tampak berusia 20-an, penampilannya tidak terlalu mencolok, tetapi ia memiliki kecantikan yang lembut dan tenteram yang memberikan rasa damai. Ibu, Simu perlahan berdiri, ekspresinya gembira, dan memanggil. Muer, ada apa? Wanita muda itu berjalan ke sisi Simu dan mengelus kepalanya dengan lembut. Simu terkejut, ia hanya mencapai dada wanita muda itu. Ia segera melihat tangannya, hanya untuk melihat sepasang tangan kecil yang halus. Ia bergegas ke tepi air dan melihat ke dalam air. Wajah seorang anak muncul di permukaan. Aku telah menjadi anak-anak. Ini ilusi, gumam Simu pada dirinya sendiri, mencoba mengingatkan dirinya sendiri. Muer, ada apa? Apa kau merasa tidak enak badan? Wanita muda yang lembut itu segera menarik Simu berdiri, menyentuh dahinya. Simu mencium aroma yang menenangkan, itu memang aroma ibunya. Ia berdiri diam, dan wanita muda itu memeluknya. Perasaan puas memenuhi hatinya. Ia tak kuasa menahan harapan bahwa momen ini akan berlangsung selamanya. Kamu mungkin masuk angin. Cepat pulang bersamaku, cuaca semakin dingin, dan kamu tak tahan lagi dengan angin laut. Wanita muda itu menyentuh dahi Simu, dan karena ia tak merasa kepanasan, ia menghela napas lega dan menariknya ke desa. Simu merasa sedikit linglung, tetapi dengan patuh membiarkannya menuntunnya masuk ke desa. Hari sudah senja, dan sebagian besar penduduk desa sedang memasak di atas api unggun. Melihat mereka berdua, mereka semua menyapa. Kakak ikan hitam, pilar besar, paman 9. Simu memandang orang-orang yang familiar ini dan mendengar suara-suara yang familiar, jantungnya berdebar kencang. Ikan hitam dan pilar besar masih anak-anak, sementara paman 9 masih seorang pemuda. Yang kuat, wanita muda itu membawa Simu ke sebuah halaman kecil dan masuk ke dalam. Wan Jun, kenapa kamu baru pulang sekarang? Begitu keduanya memasuki halaman, seorang pria kuat keluar dari rumah. Pria ini berkulit agak gelap, tetapi berwajah biasa dan bermata cerah dan tajam, ia tampak sangat energik. Ayah, ayah, Simu menatap pria di hadapannya, terkejut, membeku di tempat. Dalam ingatannya, ayahnya telah meninggalkan desa ketika ia masih sangat muda untuk mengejar cita-citanya di jalur seni bela diri. Ia hanya memiliki ingatan yang samar-samar. Namun, ikatan antara ayah dan anak itu lebih kuat daripada darah, dan ia langsung mengenalinya saat melihatnya. Aku pergi mencari Muer, dia sedang bermain di tepi laut. Wanita muda itu menatap pria kuat di hadapannya, matanya dipenuhi kelembutan dan cinta. Muer, kau tidak diizinkan bermain di luar selarut ini lagi, membuat ibumu khawatir. Lagi pula, laut itu berbahaya, kau tidak diizinkan pergi ke sana lagi. Pria kuat itu mengerutkan kening, menatap Simu dan menegurnya dengan tegas. Simu menatap pria kuat itu, matanya berkedip-kedip. Situasi ini sangat berbeda dari ingatannya, ia tampak seperti berusia 7 atau 8 tahun sekarang, dan ayahnya seharusnya sudah meninggalkan desa nelayan itu sejak lama. Mengapa ia masih di sini?
Kau tidak dengar apa yang kukatakan. Pria kuat itu melihat Simu terdiam, raut wajahnya muram, dan ia mengerutkan kening, menuntut. Baiklah, Muer mungkin sakit hari ini, jangan marahi dia. Wanita muda itu segera melangkah di depan Simu. Apa, sakit? Apakah Dokter Wu di pintu masuk desa sudah terlihat? Mendengar ini, wajah pria kuat itu menunjukkan kekhawatiran. Ia menggenggam tangan Simu, dan napas hangat meresap ke dalam tubuh Simu, dengan cepat mengalir melaluinya. Ekspresi Simu berubah. Meskipun ayahnya tegas, perhatiannya tulus, sangat berbeda dari kesan yang ia miliki terhadap ayahnya. Setelah mereka bertiga cepat-cepat makan, pria kuat itu segera menuju desa untuk memanggil dokter, sementara wanita muda itu segera merebus air panas dan memandikan tubuh Simu. Setelah kesibukan yang padat, hari sudah cukup larut sebelum mereka berdua beristirahat. Simu berbaring di tempat tidur, melihat keluar. Orang tuanya sedang tidur tepat di luar pintu. Berbagai pikiran berkecamuk di benaknya, matanya sedikit merah. Ia telah meninggalkan kampung halamannya untuk menjadi murid, semua demi ibunya. Namun, harapan masa kecilnya bukanlah ini, melainkan memiliki keluarga yang hangat, dengan orang tua yang penuh kasih. Sayangnya, harapan ini menjadi mimpi yang tak tercapai setelah ayahnya meninggalkan rumah. Simu tahu dalam hatinya bahwa semua yang ada di hadapannya hanyalah ilusi, tetapi ia tak sanggup menghancurkan mimpi indah ini. Ia memandang keluar, matanya berkedip-kedip, dan akhirnya mendesah, memejamkan mata. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, Simu telah berada di desa kecil itu selama lebih dari 10 hari. Ayahnya pergi melaut setiap hari saat fajar menyingsing, dan di waktu luangnya mengajari Simu beberapa seni bela diri. Ibunya mengurus pekerjaan rumah tangga, menjaga semuanya tetap rapi. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu menjalani kehidupan yang sangat bahagia. Simu tenggelam dalam hal ini, perlahan-lahan memproyeksikan dirinya ke dalam diri masa kecilnya, menikmati segalanya. Hari itu, Simu sedang duduk di depan pintu, memperhatikan ibunya mencuci pakaian di halaman, matanya berbinar-binar seolah mencoba mengukir adegan ini jauh di dalam benaknya. Ayahnya pergi melaut pagi itu dan belum kembali. Buk buk buk. Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa datang dari luar, dan seorang pemuda masuk, wajahnya dipenuhi kecemasan. Kakak ipar Si, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kakak Si dalam masalah. Dia bertemu monster laut di laut, kapalnya hancur, dan dia terluka parah. Dia ditemukan dan diselamatkan oleh kapal keluarga Su. Tapi, kata pemuda itu mendesak. Tapi bagaimana keadaannya? Di mana dia sekarang? Mendengar ini, wajah ibu Simu berubah drastis. Dia tiba-tiba berdiri, bahkan tidak menyadari baskom kayu yang dijatuhkannya. Dia ada di pantai sekarang, kamu harus segera pergi menemuinya, kata pemuda itu. Sebelum dia selesai berbicara, Ibu Simu sudah bergegas keluar dari halaman dan menuju ke pantai. Mu kecil, kau juga harus cepat datang, ayahmu sepertinya sedang sakit parah, kata pemuda itu kepada Simu yang duduk di ambang pintu, sebelum berbalik dan berjalan menuju pantai. Simu menghela napas, matanya berkilat, seolah telah membuat keputusan, lalu berjalan perlahan menuju laut. Sesampainya di pantai, kerumunan besar telah berkumpul, dan suara tangisan ibunya terdengar dari dalam. Si Mu menerobos kerumunan dan masuk ke dalam.
Ia melihat ayahnya terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi, tanpa warna. Ada luka mengerikan di perutnya, yang darinya darah mengucur deras. Seorang lelaki tua di sampingnya buru-buru mengoleskan ramuan pada luka itu, mencoba menghentikan pendarahan, tetapi sia-sia. Ibu Simo memeluk ayahnya, isak tangisnya yang tertahan dipenuhi keputusasaan dan kesedihan. Orang-orang di sekitar mereka juga diliputi duka, dan beberapa wanita tak kuasa menahan tangis. Xiao Mu, ketika ayahnya melihat Simo, cahaya aneh muncul di matanya, dan ia menggerakkan tubuhnya, mencoba mengangkat lengannya. Mata Simo berbinar, lalu ia menghampiri dan berlutut di depan ayahnya. Xiao Mu, aku tidak bisa melanjutkan. Mulai sekarang, ibumu berada dalam perawatanmu. Kau adalah kepala keluarga Si, kau harus merawat ibumu dengan baik. Suara ayahnya lemah. Simo menatap ayahnya yang sekarat, tiba-tiba mendesah, kilatan dingin berkilat di matanya, dan mengangkat tangannya. Cahaya pedang keemasan melesat dari tangannya, menembus tubuh ayahnya dalam sekejap, dan juga menembus ibunya, yang sedang memeluknya. Ayahnya, yang sudah diambang kematian, menatap kosong saat cahaya pedang menembus tubuhnya, dan langsung berhenti bernapas. Xiao Mu, apa yang kau lakukan? Tubuh ibunya menegang, darah mengucur dari mulutnya, menatap Simo dengan tak percaya. Ekspresi Simo agak rumit saat ia perlahan berdiri. Berhenti berpura-pura, kau sudah melihatnya dengan jelas. Ibu memang kelemahan terbesarku, tapi bagaimanapun kau membayangkannya, ibu sudah mati. Orang mati tak bisa dihidupkan kembali. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memenuhi janjiku pada ibu. Katanya, sosok ibunya berkedip, berubah menjadi gumpalan kabut hitam. Sebuah jeritan datang dari dalam kabut hitam, dan kabut itu pun menghilang, lenyap dengan cepat tanpa jejak. Segala sesuatu di sekitar mereka langsung runtuh, berubah menjadi ketiadaan. Pandangan Simo kabur, dan ia muncul kembali di jalan kristal hitam, separuh tubuhnya berada di dalam portal cahaya putih. Kakinya masih tertanam kokoh. Simo merasakan ketenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 18 pengalamannya dengan iblis ilusi berkelebat di benaknya seperti air mengalir, seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Ia merasakan pencerahan dan terobosan. Ia menarik napas dalam-dalam, senyum tenang muncul di wajahnya, dan melangkah masuk ke portal cahaya. Bab 559 Pemanggilan Misterius. Begitu Simo melewati portal, sebuah ledakan dahsyat menggema dari kedalaman tingkat pertama tanah suci anggrek biru, menyebar jauh dan luas, bergema hingga puluhan ribu mil. Apa yang terjadi? Suara ini, mungkinkah itu prasasti iblis ilusi yang beresonansi? Seseorang telah melewati jalan iblis ilusi. Mungkinkah Simo berhasil? Semua orang yang mendengar suara ledakan ini tercengang. Lagi pula, sepanjang sejarah, sangat sedikit yang pernah mencoba jalan iblis ilusi, dan bahkan lebih sedikit lagi yang berhasil. Mereka yang mengetahui arti suara gemuruh prasasti iblis ilusi terbatas pada beberapa murid yang telah tinggal selama ratusan tahun dan beberapa anggota sekte tingkat tinggi. Namun, mereka yang tidak mengetahui alasannya, setelah diberitahu oleh mereka yang tahu, tentu saja menunjukkan ekspresi tidak percaya. Simo merasakan pandangan kabur di depan matanya dan mendapati dirinya berada di aula putih. Ia melihat sekeliling dan menyadari bahwa ini bukanlah aula iblis ilusi sebelumnya. Aula itu cukup kosong, hanya ada beberapa pilar dan tak ada yang lain.
Kau pasti Simu. Untuk bisa melewati jalan iblis ilusi, karaktermu cukup bagus. Saat itu, sebuah suara jernih terdengar dari belakangnya. Simu segera berbalik dan melihat sosok yang diselimuti cahaya biru berdiri di sana, wajahnya samar. Murid menyapa senior. Simu mengamatinya dengan indera ilahinya, merasa mustahil mendeteksi aura kultivasinya, dan segera membungkuk. Tidak perlu formalitas. Sosok biru itu mengangkat tangan, dan sebuah kekuatan tak terlihat mengangkat tubuh Simu. Kemudian, sosok itu mengamati Simu dari atas ke bawah, tampak sangat tertarik padanya. Hati Simu menegang, dan ia berdiri di sana dengan patuh. Lumayan. Sekte kami belum pernah memiliki siapapun yang melewati jalan iblis ilusi selama hampir 1000 tahun. Aku tidak menyangka akan bertemu satu pun hari ini, kata sosok biru itu. Murid hanya lulus karena keberuntungan, kata Simu dengan rendah hati. Tidak sombong atau tidak sabaran, sangat bagus. Pantas saja kau mampu melewati begitu banyak ujian ilusi. Sekarang setelah kau melewati jalan iblis ilusi, menurut aturan sekte, kau dianggap sebagai murid 1000 tahun. Namun, ada proses yang terlibat, dan kau perlu menunggu beberapa waktu sebelum kau resmi menjadi murid 1000 tahun, kata sosok biru itu. Baik, murid mengerti, jawab Simu. Kalau begitu, aku akan mengantarmu kembali sekarang. Kekuatan spiritualmu sudah cukup terkuras, jadi istirahatlah dengan baik. Sisanya akan diatur oleh orang lain, kata sosok biru itu sambil melambaikan pengocok di tangannya. Sebuah bola cahaya putih menyelimuti tubuh Simu. Pandangannya kabur, dan sesaat kemudian ia muncul di lereng yang tinggi, dikelilingi pepohonan tinggi, jelas berada di tingkat pertama. Simu melihat sekeliling dengan pandangan kosong dan menemukan menara Xuanling tak jauh darinya. Ia bernapas perlahan, raut wajah gembira muncul di wajahnya, diikuti oleh sedikit kebingungan. Dilihat dari kata-kata dan tindakan sosok yang diselimuti cahaya biru, dan fakta bahwa ia tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya, orang ini pastilah seseorang yang berstatus tinggi di tanah suci anggrek biru, mungkin salah satu dari 8 pelindung, atau bahkan salah satu dari 4 tetua. Namun, entah mengapa, orang ini tidak menunjukkan wajah aslinya. Setelah berpikir sejenak, mendapati dirinya masih bingung, ia segera menepis gagasan itu, berubah menjadi seberkas cahaya merah tua dan terbang menuju gua. Bahwa Simu benar-benar melewati jalan iblis ilusi. Bagaimana mungkin? Apakah berita itu benar? Di sebuah gua, Lu Jing menerima laporan dari seorang pelayan. Wajahnya dipenuhi keheranan. Benar sekali, saya telah bertanya kepada beberapa pelayan dan manajer yang bekerja di bawah murid-murid senior, dan suara yang disebutkan sebelumnya memang berasal dari prasasti iblis ilusi, yang menunjukkan bahwa seseorang telah melewati jalan iblis ilusi, jawab pelayan itu buru-buru. Saya mengerti, pergilah. Lu Jing melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan pelayan itu, seolah-olah telah dimaafkan, segera mundur. Setelah para pelayan pergi, Lu Jing menghancurkan cangkir anggur di tangannya hingga berkeping-keping, wajahnya muram dan matanya berkilat penuh kebencian. Di dalam gua paviliun hutan bambu. Aku tidak menyangka dia benar-benar berhasil melewatinya. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan. Ling Feng berdiri di dekat jendela, menatap ke kejauhan, bergumam pada dirinya sendiri. Di ruang rahasia gua lainnya,
Longzanya duduk bersila, ekspresinya tidak menentu, dan setelah beberapa saat, ia mendesah. Kakak, Simu ini ternyata sangat kuat. Di dalam gua murid biasa, Malong dan Malai, saudara kandung, duduk di dalamnya. Malai berkata dengan tak percaya. Meskipun ia bertahan sampai akhir dalam ujian murid baru, ia gagal masuk dalam 108 besar. Ia juga gagal dalam ujian 9 tahun yang lalu. Namun, berkat Simu, Malong mendapatkan sejumlah besar batu roh dan berhasil merekrutnya ke Gua Tanah Roh sebagai pengurus. Sudah kubilang, kekuatan Simu melampaui imajinasi kita. Malai, saat kau bertemu dengannya lagi, berhati-hatilah dengan kata-kata dan tindakanmu, kata Malong. Baik, saudari, jawab Malai, harga dirinya memudar di bawah beban kemunduran yang berulang dan kesulitan yang dihadapinya saat ini. Jangan berkecil hati, babak ujian baru sudah dekat. Kultivasimu telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Dalam beberapa hari, aku akan mengajakmu memilih senjata spiritual yang cocok, mungkin ada kesempatan, Malong menghiburnya. Petik 2. Terima kasih, saudari. Ngomong-ngomong, saudari, dia akan segera menjadi murid 1000 tahun. Apakah menurutmu ada harapan untuk masalah kita? Malai tiba-tiba mendongak dan bertanya. Aku tidak bisa memastikannya, mari kita lihat bagaimana perkembangannya, kata Malong setelah berpikir sejenak. Malai mengangguk patuh. Beberapa hari berikutnya, berita tentang terobosan Simu dalam jalur iblis ilusi menyebar dengan cepat, menyebabkan banyak diskusi. Jalan iblis ilusi telah dikenal hampir semua orang, dan meskipun banyak orang menyatakan minatnya, mereka terpaksa menyerah karena persyaratannya yang berat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Simu sedang bermeditasi bersila di ruang rahasianya ketika ia tiba-tiba membuka mata, berdiri, berjalan menuju pintu, dan dengan jentikan lengan bajunya, pintu batu itu terbuka. Qi Feng berdiri dengan hormat tak jauh dari sana, membungkuk kepada Simu dan berkata, melapor kepada tuan rumah, Tuan Ling Feng telah datang menemui Anda. Ling Feng, mohon suruh dia menunggu di ruang tamu dan sajikan teh yang nikmat. Saya akan segera ke sana, kata Simu setelah berpikir sejenak. Sudah diatur, kata Qi Feng. Baiklah, Anda boleh pergi sekarang, kata Simu. Baik, Qi Feng membungkuk kepada Simu dan pergi. Sesaat kemudian, Simu, mengenakan pakaian baru, melangkah dengan percaya diri ke ruang tamu. Begitu masuk, ia melihat Ling Feng, mengenakan jubah biru, duduk di sisi kanan ruang tamu, memegang cangkir teh di satu tangan, menyeruput daun teh dengan lembut menggunakan tutupnya, dan menyesapnya perlahan. Gerakannya tenang dan kalem, ekspresinya tenang, memancarkan aura riang. Kakak senior Ling, aku sudah lama mengundangmu ke kediamanku, dan akhirnya kau berkenan hadir hari ini, kata Simu sambil tersenyum. Ling Feng berhenti minum tehnya, menatap Simu, dan tersenyum lebar, lalu berkata, Kakak junior, apa yang kau bicarakan? Kau sibuk berkultivasi, dan pencapaianmu hari ini sungguh luar biasa. Sebagai KKS seniormu, bagaimana mungkin aku merepotkanmu lagi? Kakak senior, kau terlalu menyanjungku. Bolehkah aku bertanya apa yang membawamu ke sini hari ini? Tanya Simu sambil tersenyum. Tentu saja, ini sesuatu yang baik, kata Ling Feng. Sesuatu yang baik, tanya Simu bingung. Begini,
Aku datang hari ini atas perintah Tetua Molan untuk membawamu ke Aula King Huang, kata Ling Feng serius. Tetua Molan, Aula King Huang. Aku belum pernah mendengar siapapun menyebutkannya sebelumnya, tanya Si Mu, agak bingung. Aula King Huang adalah aula utama wilayah peringkat kuning, dipimpin oleh Tetua Molan, yang mengawasi semua urusan para murid selama 100 tahun terakhir, jelas Ling Feng. Aula utama, tanya Si Mu, adik muda Si, tahukah kau? Di dua area tempat para murid 100 tahun dan 1000 tahun tinggal dan berkultivasi, terdapat aula utama. Lantai pertama aula King Huang, dan lantai kedua aula King Xuan, jelas Ling Feng. Petik 2. Oh, begitu. Karena para tetua telah memanggil kita, ayo kita pergi sekarang, kata Si Mu. Ling Feng mengangguk. Keduanya meninggalkan kediaman, berubah menjadi dua garis cahaya, dan terbang berdampingan menuju menara Xuanling. Sesaat kemudian, sosok mereka muncul di depan sebuah aula berwarna merah terang. Di atas aula tergantung sebuah plakat merah dengan 3 karakter besar bertuliskan emas, Aula King Huang. Keduanya tiba di pintu masuk aula, dan Ling Feng merapikan pakaiannya dan berkata dengan hormat. Tetua Mo, adik muda Si telah dibawa ke sini. Masuk, sebuah suara lembut terdengar. Si Mu mengikuti Ling Feng memasuki aula, dan aroma yang sangat menyenangkan tercium ke arahnya. Di hadapannya, sebuah taman yang cerah dan elegan terbentang, dipenuhi dengan beragam tanaman langka dan eksotis yang memukau. Si Mu menenangkan diri dan melihat seorang pria tua berambut putih berjubah tau hitam berdiri tak jauh darinya, menghadap mereka, menyiram pot anggrek di atas meja dengan penyiram keramik hitam. Salam, Tetua Mo, kata Si Mu sambil membungkuk hormat. Hehe, Anda sudah tiba. Silakan duduk dan mari kita bicara, kata pria tua berambut putih itu, berbalik untuk memperlihatkan wajah yang ramah dan murah hati, sambil tersenyum. Si Mu melihat Ling Feng telah duduk di kursi di sisi kanan aula, jadi ia pun segera duduk di bawahnya. Kau pasti Si Mu. Ini mungkin pertama kalinya kau bertemu denganku. Aku di sini atas perintah Holy Lord, mengawasi semua urusan para murid selama 100 tahun terakhir. Namun, aku sangat tidak suka mengurusi hal-hal sepele seperti ini. Untungnya, Ling Feng dan para pengurus lainnya yang mengurusnya untukku, jadi aku jarang muncul di hadapanmu, kata Tetua Mo sambil tersenyum. Petik 2. Murid ini memang tidak tahu tempat ini sebelumnya, jawab Si Mu. Hehe, mari kita kembali ke intinya. Dalam 1000 tahun terakhir, kaulah satu-satunya yang lulus ujian jalur iblis ilusi dan naik ke tingkat murid 1000 tahun lebih cepat dari jadwal. Aku memanggilmu ke sini karena 2 alasan. Pertama, untuk memberitahumu tentang beberapa hal terkait memasuki tingkat kedua tanah suci. Kedua, aku juga ingin bertemu denganmu, seorang yang menonjol di antara generasi muda, kata Tetua Mo. Tetua, kau terlalu menyanjungku. Aku tidak pantas menerima pujian seperti itu, jawab Si Mu. Hehe. Mereka yang bisa lulus ujian jalur iblis ilusi memang pantas mendapatkan pujian seperti itu, kata Tetua Mo. Sambil berbicara, ia melambaikan tangannya, dan cahaya biru perlahan muncul, melayang di depan Si Mu. Melihat ini, Si Mu segera mengulurkan tangan dan menangkapnya. Cahaya biru itu menghilang, memperlihatkan jubah Cian. Tatapannya menyapu jubah itu, dan ia melihat 2 helai daun cian yang tampak hidup tersulam di sisi kiri dadanya. Selain itu,
pakaiannya tidak berbeda dengan pakaian seorang murid 100 tahun. Bab 560 Burung Suci. Ini jubah murid 1000 tahun, tolong simpan baik-baik. Mulai hari ini, kau resmi menjadi murid 1000 tahun, kata tetuamu. Terima kasih, tetua, kata Simu. Berikan giok Xuanlingmu padaku, kata tetuamu. Tanpa ragu, Simu segera mengeluarkan giok Xuanlingnya dan menyerahkannya kepada tetua Molan. Tetua Molan mengambil giok itu dan memeriksanya sejenak sebelum mengulurkan 2 jari dan diam-diam melafalkan mantra misterius. Saat pembacaan dimulai, cahaya merah bersinar dari ujung jari tetua Molan. Ia kemudian menyentuh giok itu dengan ringan, dan semburan cahaya merah tiba-tiba menerangi giok Xuanling. Simu melihat bahwa daun merah asli di dalam giok itu telah bergoyang dan terbelah menjadi 2. Urat-uratnya jernih, dan daunnya penuh dan tampak hidup. Setelah 2 daun merah itu muncul, tetua Molan tidak berhenti. Sebaliknya, ia menggunakan satu tangan dengan jari-jarinya seperti pisau untuk mengukir giok Xuanling dengan goresan yang mengalir. Gerakannya lincah, seperti melukis dengan kuas, dan ia selesai mengukir dalam sekejap, lalu menarik tangan kanannya. Sebuah pola bintang berujung 6 melingkar muncul di permukaan cakram giok, dikelilingi cincin rune yang tampak kuno. Melihat ini, wajah Ling Feng menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini, tanya Simu, agak bingung. Ini adalah segel batas milenium, sebuah tanda pengenal untuk bebas masuk dan keluar dari tingkat kedua tanah suci, kata tetuamu. Simu menerima cakram giok Xuanling, merasakan aura khusus segel batas milenium di atasnya, dan hatinya langsung berdebar gembira. Ada hal lain. Karena kau belum berkultivasi di wilayah tingkat kuning selama 100 tahun, statusmu sebagai murid 100 tahun juga dapat dipertahankan. Selain itu, nasib para pengikut aslimu terserah padamu, kau dapat membawa mereka semua ke wilayah tingkat mendalam. Namun, tanah spiritual dan gua tempat tinggalmu yang asli akan diambil kembali, kata tetuamu. Terima kasih, tetua, kata Simu. Tidak perlu terima kasih, Ling Feng, kau terlalu santai. Adikmu sudah melampauimu, kau seharusnya belajar lebih keras. Tetua Mo menoleh ke Ling Feng dan berkata, Tetua Mo, seperti yang kau tahu, jalur pedangku menekankan pengembangan pikiran, tidak boleh terburu-buru. Menunggu 10 atau 20 tahun lagi sebelum bergabung dengan barisan murid 1000 tahun tidak akan terlambat bagiku. Ling Feng mengangkat bahu dan berkata terus terang. Petik 2, hehe, terserahlah. Aku sendiri malas, kalau tidak aku tidak akan begitu cocok denganmu. Baiklah, masih banyak urusan yang harus diselesaikan di kediaman Simu. Kau harus kembali sekarang. Tetua Mo berkata sambil melambaikan tangannya. Baik, para murid silakan pergi. Keduanya berdiri, membungkuk, dan meninggalkan menara Xuanling. Setelah berpamitan, mereka berubah menjadi 2 seberkas cahaya dan terbang menuju kediaman masing-masing. Begitu Simu kembali ke kediamannya, ia melihat Qi Feng berjalan keluar dari pintu dengan kepala tertunduk, tampak sibuk, dan hampir menabraknya. Maafkan aku, Tuan. Qi Feng mendongak dan melihat Simu, lalu segera membungkuk. Tidak apa-apa, mau kemana kau terburu-buru? Simu tampak tidak keberatan, tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Melapor kepada Tuan, kupikir karena kau telah lulus ujian jalur iblis ilusi,
kau mungkin akan segera pergi dari sini untuk pergi ke tingkat kedua tanah suci. Jadi, aku menginstruksikan para pelayan terlebih dahulu untuk mengumpulkan ramuan dan material spiritual yang matang di tanah spiritual, dan semuanya akan dikirim ke pasar Tongliu untuk dijual hari ini. Aku akan mengatur dan mendaftarkan keuangan rumah tangga sesegera mungkin dan menyerahkannya kepadamu untuk ditinjau. Qi Feng berkata, tetapi wajahnya agak muram. Simu melihat ini dan mengerti setelah berpikir sejenak. Ia menduga Qi Feng mungkin khawatir tentang bagaimana ia akan mengelola kehidupan di tingkat pertama tanah suci setelah Simu pergi. Kau melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, setelah kau menyusun daftar keuangan, kau juga perlu menyusun daftar lain untuk para pelayan di rumah tangga. Ketika kau pergi ke area peringkat Suan, kau tidak boleh melupakan siapapun, kata Simu. Tuan, maksud Anda, kami bisa mengikuti Anda ke tingkat kedua. Tubuh gemuk Qi Feng sedikit gemetar saat ia bertanya dengan tak percaya. Urus saja apa yang harus Anda lakukan dulu. Akan ada banyak hal yang harus Anda tangani begitu kita sampai di area tingkat Suan, kata Simu sambil tersenyum. Baik, jawab Qi Feng riang, melangkah keluar dengan langkah ringan. 2 hari kemudian, di aula utama kediaman Simu, beberapa pengurus, dipimpin oleh Qi Feng, berdiri dengan hormat di satu sisi, memegang setumpuk tebal buku rekening. Saya tidak akan memeriksa rekening kediaman, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun. Qi Feng, Anda urus detail-detail kecilnya. Besok saya akan mengantar Anda ke tingkat kedua tanah suci, perintah Simu. Baik, Tuan, jawab Qi Feng dan yang lainnya serempak. Saat itu, seorang pelayan melangkah masuk ke aula, membungkuk, dan berkata, "Melapor kepada Tuan, Nyonya Malong meminta pertemuan." "Malong, bawa dia masuk," kata Simu. Sesaat kemudian, Simu melihat Malong, berpakaian merah menyala, memasuki halaman bersama adik laki-lakinya, Malai. "Kakak Si," sapa mereka sambil membungkuk. "Silakan masuk dan duduk," kata Simu, mempersilakan mereka ke ruang tamu. "Kakak Si, di mana Cairmu?" Setelah sekian lama tidak bertemu, pertanyaan pertama Malai adalah tentang Cair. Simu sedikit terkejut, dan tepat saat hendak berbicara, ia mendengar teriakan dari luar. "Siapa yang mencari Tuan Kai?" Sebelum kata-katanya selesai, seekor burung beo gemuk berwarna-warni terbang masuk, mengepakkan sayapnya, dan hinggap di tubuh Simu. "Cair, ini aku," kata Malai sambil tersenyum. "Apakah kita saling kenal?" "Panggil aku Tuan Kai," kata burung beo gemuk itu dengan kepala tegak, tanpa menunjukkan rasa hormat. Senyum Malai memudar, dan ia terbatuk canggung 2 kali. "Cair, berhentilah menggoda adikmu," Malong segera mencoba menenangkan. "Baiklah, karena Kak Mas sudah bilang begitu, aku tidak akan mempermasalahkannya." Dibandingkan dengan Malai, sikap Cair terhadap Malong jauh lebih baik. Setelah mengatakan itu, Cair mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Malong, berkata dengan nada menyanjung, "Kakma, kau terlihat sangat cantik hari ini," sambil melirik cincin penyimpanan di tangan Malong. Malong terkekeh, membalikkan pergelangan tangannya, dan sebuah batu roh berkualitas tinggi muncul di telapak tangannya, yang kemudian ia tawarkan ke mulut Cair. Mata Cair berbinar, dan ia segera membungkuk dan mematuk batu roh itu,
mengunyahnya dengan bunyi krek. Melihat tingkah Chaier, Simu terdiam sejenak dan bertanya, "Chaier, kau pergi kemana tadi?" "Krek, aku pergi ke mata air roh." "Krek, kita akan pergi, dan masih ada beberapa esensi api yang tersisa. Tapi, kita tidak boleh menyia-nyiakannya." Chaier menjawab dengan samar sambil masih mengunyah batu roh. "Jadi, kau memimpin orang untuk menangkap roh api lagi?" tanya Simu. "Gul, benar, kita tangkap semuanya, tak satu pun tersisa." Chaier menelan batu roh itu dan berkata penuh kemenangan, "Bagaimana dengan esensi api?" Simu baru saja bertanya ketika ia menyadari ia telah meminta terlalu banyak. "Mereka semua ada di perutku." Chaier mengepakkan sayapnya dan menepuk-nepuk perutnya yang bulat. Simu tak kuasa menahan senyum kecut. Saudara-saudara mata kuasa menahan tawa melihat pemandangan ini. "Ngomong-ngomong, aku belum bertanya pada Nona Ma apa yang membawamu ke sini?" tanya Simu, menatap Malong. "Aku ingat ketika kompetisi besar 10 tahun berakhir, Kakashi berjanji padaku bahwa jika aku butuh sesuatu, aku bisa meminta bantuannya," kata Malong. "Aku memang mengatakannya. Ada apa? Apakah ada yang Nona Ma butuhkan bantuanku?" tanya Simu. Mendengar ini, Malong tidak langsung berbicara. Malong malah menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Aku ingin meminta Kakashi untuk mengizinkan kami membawa Chaier pergi. Kami bersedia membayar berapapun harganya. Chaier bukan objek bagiku. Aku tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi," kata Simu, terkejut, nadanya agak tidak senang. Chaier juga tertegun sejenak. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang kembali ke bahu Simu, berkata, "Meskipun aku terlahir dengan penampilan yang bijaksana dan kuat, yang membuatmu mengagumi dan memujaku, aku sudah memiliki guru bernama Simu. Aku tidak akan pergi bersamamu." Petik 2. Saudara Si, tolong jangan salah paham. Bukan itu maksudku. Bagaimana kalau begini, biar kutunjukkan sesuatu dulu, kata Malong cepat, melihat Simu agak marah. Setelah berbicara, Malong mengeluarkan kerikil merah seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya dan menunjukkannya kepada Simu. "Apa ini?" Simu mengangkat alis dan bertanya. "Ini adalah batu api merah yang mengandung esensi darah burung suci klanku," jelas Malong. Setelah selesai berbicara, cahaya merah bersinar dari telapak tangannya. Sesaat kemudian, setetes esensi darah merah mengembun dan menetes ke batu api merah. Dengan suara, "Wus!" api besar meletus dari kerikil di telapak tangan Malong, lalu melayang santai di udara bagaikan tirai api. Mata Simu berkilat saat ia melihat seekor burung hantu raksasa muncul di balik tirai api merah tua, mengeluarkan teriakan nyaring. Ia terkejut dan segera menoleh ke arah Chaier di bahunya. Setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa burung hantu di dalam api itu sangat mirip dengan Chaier, seolah-olah itu adalah Chaier yang diperbesar puluhan kali lipat. Namun, aura yang ditunjukkan oleh hantu itu sama sekali tak tertandingi oleh Chaier. "Ini," gumam Simu. "Ini adalah burung suci yang dipuja oleh klan kami selama beberapa generasi. Chaier seharusnya berasal dari garis keturunan yang sama dengannya, atau lebih tepatnya, Chaier kemungkinan besar adalah keturunan dari burung suci klan kami," jelas Malong. Simu memandang bolak-balik antara hantu dan Chaier beberapa kali, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ia sungguh tak percaya bahwa Chaier bisa memiliki hubungan dengan burung suci itu.
Pada saat ini, ia tiba-tiba menyadari bahwa Chaier, berbeda dari perilaku nakalnya yang biasa, kini berdiri tak bergerak di bahunya, menatap tajam burung hantu di tengah kobaran api. Menurutmu, haruskah kita membawa Chaier kembali untuk mengakui leluhurnya? Tanya Simus serius.